Vina, Robert Ali, Indah Yunisa, Adel Kartika, Koko, Muhammad Aditya, Muhammad Naila, Novelia, Nurhoiria, Sakit juga, Priscilia, Rifki, Rizky, Royhan. Sebelum mulai pelajaran, silakan berdiri semuanya. Baju yang belum dimasukkan, silakan dimasukkan dulu. Ya, sampah yang ada di sekitar boleh diambil kalau ada sampah, atau diambil dulu dan dibuang ke tempat sampah. Sudah ada sampah? Sudah rapi semua ya? Oke, silakan duduk kembali. Siap ya mengikuti pelajaran hari ini? Oke, biar lebih semangat sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan salah satu lagu nasional dulu. Tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Oke, kita nyanyikan ya. Bu Guru hitung 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambungkan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Sekarang perhatikan baju yang anak-anak pakai itu buatan siapa? Buatan dalam negeri apa luar negeri? Dalam negeri. Kalian punya handphone? Ada. Itu buatan mana? Dalam negeri apa luar negeri? Nah, jadi made in luar negeri ya. Nah, makanya walaupun negara kita itu ternyata dari Sabang sampai Merauke yang begitu luas dengan jumlah penduduknya sangat banyak, ternyata kita itu masih harus bekerja sama dengan masyarakat luar negeri. Nah, hubungannya adalah kegiatan apa? Ekspor dan impor. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya. Jadi hari ini materi kita adalah tentang ekonomi internasional. Nah, tentang ekonomi internasional, di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah anak-anak menyelesaikan pembelajaran hari ini, tujuannya adalah anak-anak dapat menjelaskan pengertian dan manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang ketiga, anak-anak dapat mengevaluasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam perdagangan internasional. Kemudian dapat menunjukkan sikap kritis, kolaboratif, dan kreatif dalam memecahkan permasalahan terkait isu perdagangan internasional. Oke, mungkin sekarang masih ada bayangannya, masih belum seperti apa sih perdagangan internasional? Apakah hanya hubungan ekspor dan impor saja? Nah, untuk waktunya 5 menit, Bu. Sudah ketemu ya? Sudah bisa masuk semuanya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya ya? Sudah. Oke, biar lebih memahami lagi, tadi sudah anak-anak sudah mengetahui sedikit dari soal prioritas itu seperti apa perdagangan internasional, di mana itu banyak sekali tadi beberapa pertanyaan. Oke, sebelumnya materi sebelum
membahas mengenai permintaan penawaran. Ternyata permintaan penawaran itu sangat erat sekali hubungannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu ekonomi internasional, karena di dalamnya ada perdagangan internasional yang melibatkan negara kita dengan negara lain. Oke, untuk lebih memahaminya, anak-anak bisa menyimak video berikut supaya diperhatikan seperti apa sih perdagangan ekonomi internasional. Muhammad Lutfi bertemu Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne Marie Trevelyan untuk mendiskusikan realisasi kerja sama potensial antara kedua negara. Sejumlah isu yang dibahas meliputi kerjasama di sektor perdagangan hijau dan agrikultur. Pada pertemuan Rabu sore ini, Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi membenarkan pembahasan berfokus merumuskan kebijakan konkret pada dua sektor kerja, yakni energi hijau serta makanan, lingkungan, dan agrikultural. Kerjasama ini Setelah anak-anak menyaksikan video tersebut, apa yang anak-anak simpulkan sekilas? Ternyata perdagangan internasional itu seperti apa yang ada di bayangan kalian? Ada yang bisa berpendapat? Seperti apa perdagangan internasional itu? Melibatkan apa? Hubungannya dengan apa? Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Silakan katakan. Ya, silakan Bina. Seperti apa perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional itu pada dasarnya memungkinkan negara-negara untuk melakukan spesialisasi dan meningkatkan efisiensi produk. Ya, oke. Jadi menurut semua tepuk tangan untuk Bina. Oke, jadi menurut Bina, perdagangan internasional itu bisa menimbulkan spesialisasi produk sehingga bisa lebih efisien lagi. Nah, kenapa demikian? Ada yang punya pendapat lain? Mungkin? Tidak ada? Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Vina. Jadi perdagangan internasional itu? Ternyata perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri. Ya, jadi tidak semua hal ya, walaupun negara kita itu sangat luas sekali ya, sangat luas sekali, bahkan bisa 2 kali lipat dan 3 kali lipat luasnya dari negara lain, ternyata negara kita itu masih tidak bisa memenuhi kebutuhan negara kita sendiri dalam aspek beberapa barang. Contohnya apa yang paling banyak yang tidak bisa kita penuhi? Ya, produksi motor itu kita banyak dari Cina ya. Ada lagi? Handphone. Dari negara mana? Ke Timur Tengah ya. Nah, kalau hanya Arab ya, kalau hanya itu mereka lebih unggul dari produksi minyak. Nah, kemudian kalau dari segi elektronik, negara mana yang lebih unggul? China, Jepang. Nah, jadi masing-masing negara itu memiliki perbedaan sumber daya alam, dan ini fungsinya perdagangan internasional itu ini. Siapa yang unggul? Nah, kita akan membeli di sana. Karena apakah kita tidak bisa produksi sendiri? Bisa, tetapi ketika kita produksi sendiri itu lebih tidak efisien dan tidak efektif. Kenapa? Karena membutuhkan biaya yang lebih mahal. Nah, kemudian perbedaan teknologi. Nah, seperti halnya Cina ya. Cina itu industri teknologinya luar biasa berkembangnya ya, luar biasa berkembangnya. Kalau kita lebih kepada apa yang pertanian ya, kalau negara kita itu. Kemudian perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim, kalau di negara kita ada berapa iklim? Apa saja? Iya. Kemudian kalau di Amerika ada musim salju juga. Nah, ini tentunya perbedaan iklim ini ketika musim salju, bagaimana di Amerika pertaniannya? Bisa tidak pertaniannya? Nah, makanya ketika musim dingin mereka mungkin lebih banyak impor dari negara-negara yang ini ada di negara lain kan, seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan akan barang dan jasa. Nah, kebutuhan akan barang dan jasa ini
B. Kemudian keinginan memperluas pasar. Nah, salah satunya kalau kita misalkan punya perusahaan, kemudian kita produksi 1.000, kita jual se-Indonesia, seluruh Indonesia produksi 1.000. Kalau kita ingin menjual 2.000 atau 3.000, kita kan harus memperluas pasar. Berarti kemana? Menjual ke luar negeri dalam bentuk ekspor luar negeri. Oke, selanjutnya manfaat perdagangan internasional. Ternyata perdagangan internasional ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kemudian meningkatkan efisiensi dan spesialisasi. Kemudian memperluas lapangan kerja, meningkatkan devisa negara dan memperkuat hubungan antar negara. Nah, ini 19% ini paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Ternyata ini masing-masing negara itu boleh menerapkan tarif yang berbeda-beda. Seperti halnya Amerika menerapkan tarif impor di Indonesia 19%, sedangkan di Vietnam itu menerapkan 20%. Beda ya, pada sama-sama Asia Tenggara. Apa yang bisa membedakan? Kenapa kok bisa berbeda kira-kira? Ya, tergantung hubungan antara negara itu tadi, kedekatannya. Apa bisa Bu yang 25%, 35% ada? Tergantung dari kerjasama antara kedua negara tersebut. Ya, oke. Berikutnya, bahasannya adalah perbedaan mata uang. Nah, seperti halnya negara kita pakai uang rupiah. Kemudian ada yang pakai mata uang dolar ya, yang paling kuat. Untuk contohkan, ada yang pakai dolar ya. Ketika kita mau berbelanja ke luar negeri, kita harus bagaimana? Apakah kita berangkat ke luar negeri, kemudian beli di Amerika dengan mata uang rupiah? Tidak. Harus bagaimana? Harus ditukar dulu dengan dolar. Nah, ketika pertukaran tersebut nilainya sama tidak? Tidak sama, karena 1 juta kita tidak sama dengan 1 juta dolar. Bisa kita ini akan saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ini yang masuk berapa jumlahnya? 16 ya. Oke, berarti dibagi 4. Oke, silakan berhitung 4. Dari sini dulu. 1, 2, Oke, yang tadi menyebutkan angka 1 silakan ke sini, menyebutkan angka 2 ke sini, menyebutkan angka 3 sini, ke sini, angka 4 ke sini. Tulisnya bisa di bawah saya. Oke, ya, kurang 1 ini, nomor 2. Siapa 1 yang menyebutkan angka 2 tadi? Silakan.
boleh mencari bahan di internet, boleh, silakan. Kelompok yang sudah selesai nanti bisa membunyikan jariannya. Nama kelompoknya ditulis juga Bu. Boleh nama kelompok 3, namanya ABCD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, faktor internal di dalam negeri. Kualitas SDM struktur yang kurang memadai, berbeda budaya dan bahasa, ketergantungan pada ekspor SDA. Faktor eksternal dari luar negeri, keterbatasan akses dan dasar dan persaingan, fluktuasi atau perubahan nilai tukar mata uang tidak. Faktor apa saja yang menjadi penghambat perdagangan internasional? Faktor penghambat perdagangan internasional meliputi kebijakan proteksi seperti relasi dan kuota, fluktuasi nilai tukar mata uang konflik, dan politik keamanan, perbedaan standar kualitas, hambatan teknis dan birokrasi, kondisi infrastruktur yang kurang memadai, kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta dampak pembatasan dari organisasi regional. Tidak, menurut Anda bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Bentar, takat. ada beberapa poin ya yang kita simpulkan tadi. Ada yang jawabannya sama tapi ada yang sudah menambahi, ada yang dilengkapi oleh kelompok 4, ada yang kurang tambah kelompok 2. Jadi apa saja hambatannya tadi ya, ternyata hambatannya itu banyak sekali ya. Salah satu poinnya adalah SDM kita yang kurang, yang rendah, sehingga produknya itu kualitasnya kurang, sehingga kalau bersaing dengan produk dari luar negeri. Nah, kemudian tadi faktor apa saja yang menjadi penghambat? Ada fluktuasi nilai mata uangnya, ada apa lagi tadi, keamanannya dan lain-lain. Kemudian tadi cara mengatasinya bagaimana tadi? Meningkatkan efisiensi. Ya, meningkatkan efisiensi apa? Sumber daya
penegakan hukum dan Ah melindungi ya, melindungi hak cipta, ada undang-undang atau hukumnya yang ditetapkan sehingga apa kegiatan ekspor impor itu memiliki apa ya payung hukumnya ya. Oke, dari pembahasan kita sekarang mungkin ada yang mau bertanya, mungkin silakan. Ada yang bertanya mungkin atau dari materi ini silakan. Kalau mau bertanya. Bagaimana fluktuasi nilai tukar mata uang mempengaruhi perdagangan internasional? Oke, Anda Rizky bertanya bagaimana fluktuasi apa? Nilai Nilai uang bisa mempengaruhi perdagangan internasional. Sebelum Bu Guru mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Oke, silakan. Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi perdagangan internasional Ya, karena jika mata uang melemah atau depresiasi, ekspor jadi lebih murah dan naik, Ya. impor jadi lebih mahal dan turun. Jika mata uang menguat, apresiasi, ekspor jadi lebih mahal dan turun, impor jadi lebih murah dan naik. Singkatnya, nilai tukar menentukan daya menentukan daya saing barang di pasar internasional dan memengaruhi neraca perdagangan suatu negara. Oke, bagus sekali. Ya, oke. Kita sudah diskusi kelompok dan juga. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Sudah jelas ya? Oke. Untuk itu berikutnya adalah anak-anak bisa mengeluarkan HP-nya. Kita sekarang post test terlebih dahulu. Silakan keluarkan HP-nya. Di grup sudah Bu Guru kirim post test tadi, repost test di Google Form. Silakan dikerjakan dulu. Oke, bisa keluarkan HP-nya. Yang bawah ya, oke yang bawah post testnya bisa dikerjakan. Ya, iya. Masih cuma 10 pertanyaan. Oke, waktunya 5 menit untuk menjawabnya. Kerjakan sebaik mungkin. Misalkan nilainya harus lebih bagus lagi dari yang prioritas tadi karena tadi adalah pengetahuan awal. Sekarang anak-anak kita sudah mengupas semua materi tentang ekonomi internasional. Harusnya nilainya lebih bagus lagi sekarang. Sudah selesai semua ya mengerjakan prosesnya? Oke, semoga nilainya bagus semuanya ya. Oke, bisa dimasukkan dulu HP-nya? Ya. Oke, selanjutnya mari kita simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin ada yang mau membantu Bu Guru menyimpulkan terlebih dahulu. Silakan angkat tangan. Oke, Tina ya. Silakan. Melalui pertukaran barang dan jasa, setiap negara dapat memperoleh manfaat dari sumber daya dan keahlian yang dimiliki negara lain. Ya. Hal ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara global. Meskipun demikian, perdagangan internasional menghadirkan tantangan seperti persaingan yang tidak seimbang dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri. Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Ada lagi yang mau beri kesimpulan? Ada lagi yang mau beri kesimpulan? Tidak ada. Oke, jadi adalah poin penting yang bisa kita ambil hari ini ya. Ternyata suatu negara itu semakmur apapun, seluas apapun, dengan jumlah penduduk sebanyak apapun, kita tetap harus menjalin hubungan dengan negara lain. Ya, seperti hanya kita tidak bisa hidup sendiri. Begitu juga seperti negara harus
kalau ingin berkembang, ingin maju, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai neraca pembayaran dan juga kurs valutasi. Anak-anak bisa mempelajarinya di rumah ya, sebelum kita membahasnya di pertemuan berikutnya ya. Oke, itu saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memiliki manfaat ya untuk kehidupan kita sekarang dan juga masa akan datang.